Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Fisika Lingkungan akan menjelaskan tentang darurat sampah di Kota Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa. Peningkatan pertumbuhan penduduk dipengaruhi tingginya jumlah wisatawan dan pelajar berbanding lurus dengan semakin besar aktivitas yang terjadi. Hal inilah yang menjadikan alasan timbul dampak peningkatan jumlah timbulan sampah yang menjadi potensi bencana atau darurat sampah bila tidak ditangani dengan secara serius. Kota Jogja berpotensi mengalami darurat sampah akibat penutupan tempat pembuangan sampah terpadu TPST Piungan, Bantul, DIY. Kepala Dinas Lingkungan atau DLH Kota Jogja Sugeng Darmanto mengatakan sudah 3 hari sampah dari masyarakat menumpuk di depo pembuangan sementara. Menurut Sugeng, kami mampu menahan sampah di seluruh depo tempat pembuangan sampah sementara dan armada sampah maksimal 5 hari. Lebih dari itu akan terjadi darurat sampah. Warga yang berdomisili di kawasan sekitar tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Piungan memblokir akses masuk bagi truk-truk sampah. Pemblokiran ini dilakukan menyusul aksi yang dilakukan warga pada Sabtu tanggal 7 bulan Mei tahun 2022. Dan meminta agar TPST Piungan ditutup permanen. Alasan warga melakukan aksi karena masalah di TPST Piungan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Pemblokiran ini dilakukan warga yang terdampak limbah sampah, khususnya warga di Padukuhan Banyakan, Kabupaten Bantul. Mereka memasang tumpukan batu di jalur menuju ke TPST Piungan. Warga menyampaikan bahwa kontrak perizinan pembuangan sampah sudah selesai pada Maret bulan lalu. Rata-rata volume sampah yang dibuang ke depo tempat pembuangan sampah saat ini, kata Sugeng, mengalami kenaikan sekitar 15%. Kenaikan ini terkait dengan kunjungan wisatawan ke Jogja selama liburan Idul Fitri tahun 2022. Rata-rata volume sampah yang dihasilkan di Kota Jogja sekitar 370 ton. Sebanyak 260 ton diantaranya dibuang ke TPST Piungan, sementara sisanya dapat diserap oleh bank sampah atau pemulung. Selain itu, mereka juga mengeluhkan dampak dari limbah sampah yang sudah mengalir melalui parit-parit kecil. Mereka menilai kondisi TPA Piungan sudah semakin memprihatinkan dan sudah tidak bisa lagi dipakai untuk pembuangan sampah. Bahkan, sumur-sumur di rumah warga yang rumahnya di sekitar tempat pembuangan itu sudah tercemar. Untuk itu, DLH Kota Jogja akan berupaya agar tumpukan sampah tidak meluber ke jalan. Salah satunya dengan menyiapkan 2 armada untuk membawa sampah ke tempat pembuangan sementara Nikitan atau tempat lain yang masih memungkinkan. Diketahui penutupan TPST Piungan sudah terjadi beberapa kali pada tahun ini. Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan jumlah penduduk. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan sampah. Akibat penutupan TPST Piungan, Kota Jogja berpotensi darurat sampah. Warga di sekitar TPST Piungan menutup akses masuk truk sampah untuk membuang sampah di TPST Piungan. Karena di TPST Piungan permasalahan sampah belum terselesaikan. Warga di sekitar TPST Piungan mengeluh karena limbah sampah sudah mengalir ke parit-parit kecil dan sumur warga tercemar. TPST Piungan sangat memprihatinkan dan tidak bisa dipaksakan untuk tempat pembuangan sampah. Yogyakarta memerlukan langkah berkelanjutan untuk mengelola sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kuncoro Cahyo Adi, berencana akan menambah 109 TPS 3R. TPS 3R merupakan sistem pengelolaan sampah dengan inovasi teknologi, di mana dengan sistem ini, sampah akan dapat mencacah dan juga akan mengayak kompos dengan lebih efektif. TPS 3R ini diefektifkan di tingkat kelurahan agar sampah-sampah ini dapat selesai. Nantinya, dengan TPS 3R ini diharapkan dapat mengecilkan volume sampah yang akan dikirim ke TPST Piungan. Saat ini sudah ada 64 TPS 3R yang tersebar di berbagai kelurahan di Yogyakarta. Nantinya apabila ada 109 TPS 3R ini dan sudah berjalan dengan efektif, maka hanya akan ada 10% sampah yang akan masuk ke TPST Piungan. Problem sampah ini memang menjadi masalah bersama, sehingga permasalahannya ini pun juga memerlukan penyelesaian yang dapat melibatkan berbagai pihak. Salah satunya dengan melibatkan universitas yang ada di Yogyakarta. Dengan melibatkan universitas yang ada di Yogyakarta,
Diharapkan sivitas akademika dan juga mahasiswa akan menjadi agen perubahan yang secara berkelanjutan bisa merubah sampah dari masalah menjadi peluang ekonomi dan juga sumber energi. Lingkungan merupakan tempat tinggal makhluk hidup di muka bumi, baik itu hewan, manusia, maupun tumbuhan. Lingkungan sangat penting bagi keberlangsungan hidup makhluk. Oleh karena itu, lingkungan perlu dijaga kelestariannya. Permasalahan lingkungan merupakan salah satu permasalahan yang tidak dapat kita hindari, akan tetapi dapat kita cegah. Permasalahan lingkungan yang sering kita jumpai akhir-akhir ini yaitu permasalahan mengenai sampah. Salah satu contohnya yaitu yang terjadi pada kota Jogja, di mana berpotensi menjadi darurat sampah dikarenakan adanya penutupan pada tempat pembuangan sampah terpadu di Piungan, Bantul DIY. Nah, permasalahan sampah ini merupakan salah satu permasalahan dari permasalahan lingkungan, dari sekian banyaknya permasalahan lingkungan. Walaupun demikian, kita tidak boleh menyepelekannya. Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya bagi kita untuk membantu pemerintah secara bersama-sama guna menanggulangi dan mencegah terjadinya pencemaran sampah maupun penumpukan sampah. Salah satu cara yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan penerapan terhadap 3R. Apa itu 3R? Reuse, reduce, dan recycle. Reuse sendiri merupakan memanfaatkan kembali barang yang tidak terpakai. Reduce merupakan mengurangi sampah dengan cara melakukan pengurangan pemakaian terhadap barang atau benda yang tidak kita butuhkan. Sedangkan recycle yaitu mendaur ulang kembali barang atau benda. Nah, pendaur ulangan tersebut bisa berupa dari bahan-bahan organik maupun anorganik dan menjadikannya sebagai suatu bahan yang berguna dan bermanfaat. Nah, penerapan tadi 3R itu merupakan salah satu solusi yang mana murah dan juga mudah untuk dilakukan. Nah, hal tersebut bisa dapat mengurangi adanya penumpukan sampah di jalan selama TPST, tempat pembuangan sampah terpadu itu ditutup. Mari sama-sama menjaga kelestarian lingkungan. Jalan-jalan ke Merapi Park. Jangan lupa membeli oleh-oleh. Mari sama-sama bergerak, wujudkan lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman, yang terbebas dari tumpukan sampah.